Kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyeret istri, anak hingga cucu SYL untuk menjadi saksi di sidang lanjutan Tipikor. Keluarga dimintai keterangan soal penggunaan ratusan juta rupiah anggaran Kementan untuk keperluan pribadi keluarga Yassin Limpo. Kalau tiket Bu Tita ini ada lagi nih 12.500.000. Iya Pak. Ada. Kalau pembayaran stem cell apa nih sampai 200 juta ini? Saya tahu. Setahu saya Pak itu Apa? memang dari Bu Tita juga. Bu Tita juga. Nah Yunda ini pada waktu itu di karantina hanya sekitar 1 tahun kita menghonor karena memang tidak pernah ke kantor ya. Oke, ternyata siapa dia? Yang saya tahu itu penyanyi. Sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo mengungkap fakta kucuran dana yang diduga mengalir ke anak, istri, kakak, hingga ke tangan penyanyi dangdut, termasuk mendapat jabatan, gaji, dan fasilitas. Istri SYL Ayun Sri Harahap diduga mendapat uang bulanan 25 hingga 30 juta rupiah. Dalam dakwaan, total penggunaan uang korupsi untuk istri SYL mencapai 938,9 juta rupiah, diantaranya untuk membeli skincare atau perawatan kulit wajah. Untuk Indira Cundatita, anak SYL, yang juga anggota DPR fraksi Partai Nasdem, Kementan diduga pernah membayar pembelian mobil 500 juta rupiah, serta 200 juta untuk terapi kecantikan stem cell. Untuk Kemal Redindo, anak keduanya yang merupakan PNS di Sulawesi Selatan, SYL diduga pernah meminta uang 200 juta untuk membayar renovasi kamar, serta membeli aksesoris mobil 111 juta rupiah. Andi Tenri Bilang Radisya, cucu SYL yang menjadi tenaga ahli Biro Hukum Kementan, digaji 10 juta per bulan dengan fasilitas mobil dinas, serta mendapat kiriman uang untuk biaya perawatan kulit atau skincare. Tenri oleh Yassin Limpo, kakak SYL sebagai tenaga ahli Badan Karantina Pertanian Kementan dengan honor 10 juta rupiah per bulan tanpa masuk kantor. Nayunda Nabila penyanyi dangdut, pegawai honorer titipan SYL dengan gaji 4,3 juta rupiah per bulan dan hanya 2 kali masuk kantor. Tudingan 44,5 miliar, korupsi yang dilakukan SYL berkongsi dengan 2 mantan anak buahnya, Sekjen Kementan Kasdi dan Direktur Kementan Hatta, memang harus diuji di depan pengadilan. Mendalami aliran dana tersebut, istri, anak hingga cucu mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo hari ini akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang. Kita tunggu, apakah keterangan keluarga SYL akan menguak bukti-bukti lain yang mengejutkan publik? Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, istri, anak hingga cucu mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo hari ini akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang untuk mendalami aliran dana dalam kasus pemerasan dan gratifikasi yang diduga dilakukan SYL. Untuk mengetahui jalannya persidangan sudah ada Jen Cahyani di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. Ya Jen, apakah istri, anak dan kemudian cucu SYL sudah hadir? Baik David dan juga pemirsa, diketahui cucu, istri dan juga anak SYL yang hari ini akan dihadirkan menjadi saksi pada persidangan lanjutan belum hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kami masih menunggu juga, namun David dan juga pemirsa, pada hari ini dan saat ini yang sedang berada atau digelar di dalam ruang persidangan sana, yakni pemeriksaan saksi, 8 saksi yang memang minggu lalu juga diperiksa atau diberikan waktu untuk memberi keterangan kepada dalam persidangan, karena pada persidangan minggu lalu ini belum selesai. Kemudian akan dilanjutkan juga pada hari ini 8 saksi untuk memberikan keterangan di dalam ruang persidangan. Namun setelah itu akan dihadirkan saksi-saksi, yakni keluarga dari SYL, istri, anak dan juga cucunya. Dan ini dikonfirmasi dari kuasa hukum SYL sendiri, ketiganya akan hadir pada hari ini di persidangan. Dan berikut keterangan dari kuasa hukum SYL, Jamaluddin Kutubun. Beliau, anak, cucu juga akan hadir dalam persidangan ini. Apapun, walaupun ada pasal 168 yang memberi ruang untuk yang namanya keluarga itu bisa saja tidak menyampaikan keterangan di hadapan persidangan, namun sebagai warga negara yang baik dan dalam rangka menghormati panggilan daripada KPK juga persidangan yang mulia ini, maka mereka harus hadir untuk memberikan keterangan itu.
Baik, itu tadi keterangan dari kuasa hukum SYL Jamaluddin Kutubun, dan kami bersama awak media lain juga masih menunggu kehadiran dari keluarga SYL yang hari ini dijadwalkan untuk hadir untuk menjadi saksi di dalam persidangan dan untuk dimintai keterangan terkait bagaimana aliran dana yang digunakan oleh SYL. Kami kembalikan ke Anda, David. Ya, Jen, kita tunggu update selanjutnya dari Anda. Terima kasih untuk laporan Anda yang melaporkan langsung dari PN Tipikor, Jakarta Pusat. Usai ditetapkan sebagai DPO, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka dan pelaku utama pembunuhan Vina Eki pada 2016 lalu. Untuk pertama kalinya, Peggy alias Peron dihadirkan ke hadapan publik dalam konferensi pers di Polda Jabar kemarin. Peggy Setiawan yang dihadirkan dalam konferensi pers di Polda Jawa Barat tiba-tiba berteriak sesaat sebelum dibawa kembali ke tahanan. DPO yang ditetapkan sebagai tersangka ini membantah telah membunuh dan memperkosa Vina. Juga mengaku tidak ikut dalam geng apapun. Tidak, saya tidak ikutan geng apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah Untuk pertama kalinya, Peggy Setiawan alias Peron dihadirkan di hadapan publik dalam konferensi pers Minggu siang kemarin. Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina di Cirebon Agustus 2016 silam. Dalam paparan polisi, peran Peggy diceritakan sebagai pelaku utama, mulai dari menganiaya hingga melakukan kekerasan seksual terhadap Vina. Menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Kemudian membonceng korban Rizky dan korban Vina menuju TKP bersama dengan saksi. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Sepanjang pemaparan polisi, wajah Peggy terlihat tenang, sesekali menggelengkan kepala. Polisi juga menunjukkan sejumlah barang bukti selama proses penyelidikan, diantaranya raport SD, SMP atas nama Peggy, serta kartu keluarga dengan nama Peggy Setiawan. Sementara itu, ibunda Peggy Setiawan yang juga ikut menyaksikan keterangan polisi melalui gawai, tak kuasa menahan air mata saat polisi menyebut Peggy sebagai pembunuh Vina. Ibu Peggy, Kartini, tetap tidak yakin anaknya terlibat dalam pembunuhan sadis Vina. Saya nggak terima, karena anak saya tidak bersalah sama sekali. Jadi ibu berani. Apapun yang terjadi, saya berani. Anak saya tidak melakukan kesalahan itu. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Polisi meralat jumlah DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari semula 3 DPO menjadi hanya 1 DPO. Polisi menyebut Peggy Setiawan sebagai DPO terakhir yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina. Keluarga Vina pun mempertanyakan pembatalan 2 DPO lain. Selain menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, polisi mengungkap pernyataan baru yang mengejutkan. Peggy merupakan tersangka terakhir dalam kasus pembunuhan sadis Vina Eki. Tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Pernyataan Dirkrimum Polda Jawa Barat jelas menuai pertanyaan. Lantaran sebelumnya polisi merilis ada 3 DPO yaitu Peggy, Andi, dan Dani dalam kasus pembunuhan Vina.
Atas pembatalan 2 DPO Andi dan Dani, keluarga Vina akan mempertanyakan ke Polda Jawa Barat. Selama 8 tahun kan ini yang keluarga tunggu-tunggu gitu kan. Tertangkapnya DPO yang sudah kabur itu kan. Cuman dengan Polda mengatakan bahwa DPO ini bukan 3, hanya 1. Mungkin saya dan lawyer nanti akan mempertanyakan itu ke pihak Polda Jabar gitu kan. Peggy Setiawan ditangkap di Katapang, Kabupaten Bandung, Selasa pekan lalu. Peggy disebut sebagai DPO yang selama 8 tahun dicari. Polisi mengaku sulit melacak Peggy Setiawan lantaran sempat berganti nama menjadi Robi Irawan dalam pelarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah aliansi dan organisasi jurnalis menggelar aksi menolak revisi Undang-Undang Penyiaran di depan gedung DPR RI. Sejumlah tuntutan disampaikan masa aksi dan berikut laporan Irfan Hardiansyah. Pemirsa, 14 aliansi ataupun organisasi dari jurnalis yang berada di wilayah Jakarta Raya ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Dan aksi ini digelar pada pukul 9.30 tadi dan kemudian para jurnalis ini menuntut beberapa poin yakni dari Undang-Undang Penyiaran. Di antaranya para jurnalis ini menuntut untuk menolak pasal yang memberikan wewenang berlebihan kepada pemerintah untuk mengontrol konten siaran. Kemudian juga menolak pasal yang memperketat regulasi terhadap media independen dan juga menolak pasal yang mengatur sanksi berat bagi pelanggaran administratif. Kemudian menuntut DPR dan pemerintah untuk segera melakukan revisi menyeluruh terhadap pasal-pasal bermasalah dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan termasuk organisasi pers. Salah satu poin yang disampaikan yakni undang-undang terkait investigasi, menyampaikan sebuah media akan menjadi hebat jika memiliki jurnalis-jurnalis yang bisa melakukan investigasi. Namun dari DPR sendiri ini nantinya akan mengesahkan jurnalis dilarang untuk melakukan peliputan investigasi. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Puluhan minibus nyelonong masuk ke lautan pasir atau kaldera Gunung Bromo yang merupakan kawasan konservasi. Video ini viral di media sosial dan menuai kritikan warganet. Video viral rombongan puluhan minibus memasuki kawasan lautan pasir Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur menuai kritikan warganet. Lautan pasir atau kaldera di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur ini merupakan salah satu kawasan konservasi. Namun justru dilintasi puluhan minibus yang membawa rombongan wisatawan. Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyebut telah menegur pengurus rombongan minibus. Tersebut masuk pada saat pagi hari di mana kondisi pintu masuk cukup padat sehingga petugas meminta PIC dari ELF tersebut, rombongan tersebut untuk maju dan berputar balik untuk mencari parkiran di sekitar depan Hotel Bromo Permai sambil menunggu jeep yang mereka pesan tiba. Namun ternyata rombongan ELF tersebut masuk ke dalam kawasan laut pasir. Pengelola kawasan Bromo mengimbau kepada seluruh wisatawan dari agen travel untuk mematuhi seluruh aturan saat memasuki kawasan konservasi Gunung Bromo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemain timnas sepak bola Indonesia Witan Sulaiman bersama sang istri menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Pemain timnas sepak bola Indonesia Witan Sulaiman bersama istri dan 18 anggota keluarganya tiba di Bandara Jeddah, Arab Saudi pada Minggu sore. Witan mendaftar haji sejak 5 tahun lalu, sementara sang istri mendaftar tahun 2012. Witan berharap ibadahnya lancar hingga puncak haji. Sebenarnya di 2019, tapi karena istri saya sudah... Duka menyelimuti seorang jemaah calon haji asal Pangandaran, Jawa Barat. Sang istri meninggal dunia setibanya di Bandara Jeddah, Arab Saudi.
Jemaah calon haji kloter 27 embarkasi JKS asal Pangandaran mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi, siap melaksanakan umroh wajib. Namun perasaan berbeda dialami seorang jemaah Endang Suherman yang harus ikhlas kehilangan istri tercintanya. Sang istri Popon Rahmawati meninggal dunia hanya beberapa saat setelah pesawat mendarat di Jeddah. Tak ada firasat apapun, bahkan sang istri sempat membantu seorang jemaah lansia sesaat sebelum meninggal dunia. Kita tidak tahu, ajal itu kita tidak tahu kapan datangnya. Tidak ada sama sekali tanda-tanda bahwa akan terjadi sesuatu. Bahkan kegembiraan kami di perjalanan, baik di mobil, kemudian di kapal, nggak ada masalah sama sekali. Normal-normal saja. Itu mulai kelihatan ketika sudah ngambil koper kecil dari bagasi. Kini Endang hanya bisa berdoa di Ka'bah untuk almarhumah istrinya tercinta. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai prosedur pemerintah setempat tanpa biaya. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni meninjau kondisi pasca banjir bandang di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tinjauan sekaligus menyalurkan bantuan sembako serta membantu perbaikan infrastruktur jembatan rusak dan bedah rumah. Pasca banjir bandang yang menerjang di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sejumlah bantuan mulai disalurkan. Di antaranya 12 ton lebih beras, sembako, perahu karet, serta perbaikan infrastruktur jembatan yang putus. Sejumlah lokasi terdampak dikunjungi, di antaranya di kawasan Desa Karangagung serta kawasan Kelurahan Kemalaraja. Sampai saat ini beberapa jembatan serta akses beberapa kawasan masih terisolir karena jembatan putus. Bantuan dari pemerintah provinsi itu dilakukan beberapa tahap. Untuk di Sumsel ini dilakukan 5 tahap dan ini tahap yang kelima. Termasuk bedah rumah tadi itu. Kita juga akan maksimalkan untuk bedah rumah terutama yang terdampak bencana ini. Dari data sementara, sebanyak 10.800 kepala keluarga dan ribuan rumah tersebar di 10 desa terdampak banjir bandang untuk kedua kalinya ini. Beberapa atensi dari Pak Gubernur soal perbaikan infrastruktur, jembatan, tanah longsor, dan rumah yang kemarin sempat terkena dampak dari bencana banjir bandang beberapa hari lalu. Pemerintah Kabupaten Oku masih mendata rumah terdampak dan akan melakukan perbaikan termasuk jembatan rusak di tahun ini. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan.